Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, bagaimana menghadapi tantangan krisis petani muda? Waduh, kembali lagi bersama saya Billy Hasbi. Kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan seputar pertanian dari Sobat WI melalui Instagram. Nah, apa saja sih pertanyaannya gitu ya? Kita coba cek ya. Jadi yang pertama, pupuk organik yang paling bagus berasal dari mana sih Kak? Gitu. Bingung mau pilih pupuk buat pemula. Jadi terkait dengan pupuk organik itu ada beberapa kategori terkait dengan kandungannya. Pertama ada yang namanya auksin. Nah, auksin itu bisa memperolehnya dari jasad ternik. Jadi artinya dari hewan-hewan yang membusuk, kemudian juga dari bangkai ikan, daging, sisa makanan yang mengandung daging-dagingan, itu kaya akan kandungan auksin. Nah, fungsi auksin itu sendiri itu untuk memberikan rasa manis dalam buah. Gitu. Jadi kalau misalkan Sobat WI sedang memelihara tanaman buah-buahan, ingin rasanya manis, nah itu tinggal dikasih saja di tanahnya itu kandungan daging-dagingan yang tadi yang saya sebutkan. Ada bangkai tikus, masukin ke dalam tanahnya, maka nanti buahnya bisa berasa lebih manis. Jadi nggak heran ya kalau kita ada pohon jambu di sekitar pemakaman rasanya jauh lebih manis. Coba rasain gitu. Kemudian yang kedua itu ada kandungan yang namanya sitoksinin. Sitoksinin ini membantu proses untuk pertumbuhan tanaman, untuk merangsang akar, kemudian juga merangsang tunas. Ini bisa didapatkan dari tanaman-tanaman yang kandungan nitrogennya tinggi. Contohnya adalah daun-daunan yang berwarna sangat hijau tua gitu ya. Itu juga termasuk tanaman air seperti eceng gondok, itu juga banyak mengandung kandungan sitokinin. Nah, jadi itu caranya dicacah, kemudian juga dicampur dengan bakteri, kemudian nanti menjadi pupuk organik. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kandungan giberelin. Nah, giberelin ini fungsinya apa? Itu untuk mempercepat pertumbuhan pekercambahan gitu ya. Nah, ini juga bisa didapatkan dari beberapa produk jamur dan juga bisa didapat dari batang-batang seperti pohon pisang gitu ya. Kedua pisang itu juga kandungan giberelinnya tinggi di situ. Terakhir itu ada yang namanya inhibitor. Inhibitor ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan. Jadi kalau misalkan di manusia itu seperti KB gitu ya. Nah, KB itu ya keluarga berencana untuk memperlambat pertumbuhan. Misalkan ada gulma-gulma, rumput-rumputan yang sifatnya perlu dikendalikan pertumbuhannya, itu menggunakan kandungan inhibitor tadi. Bisa didapat dari mana? Itu bisa yang kandungan asamnya tinggi. Contohnya mangga muda, kedongdong. Itu membuat pupuk organik dari bahan-bahan yang mengandung rasa asam yang tinggi. Itu bisa menjadi inhibitor atau penghambat pertumbuhan. Kenapa agar tanaman bisa tumbuh tanpa media tanah atau hidroponik, dan apa aja sih tanaman tersebut? Nah, jadi kalau untuk hidroponik sendiri dulu ditemukannya di wilayah Timur Tengah gitu ya. Jadi di sana minim tanah yang subur begitu ya. Karena keterbatasan itu maka dicoba diteliti. Ternyata dalam kandungan air yang diberikan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman ini bisa membuat menjadi media tanam untuk tanaman. Tetapi perlu diingat, komposisinya untuk hidroponik itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu terendam sehingga menjadikan tanaman itu menjadi busuk. Karena secara dasarnya tanaman itu perlu yang namanya tanah. Tanah itu yang menyediakan unsur-unsur hara dari bahan-bahan organik. Nah, jadi kalau misalkan hidroponik itu ditanam tanpa ada nutrisi, hanya diberikan air saja, itu juga justru malah membuat busuk tanamannya. Jadi selain dari air dan tanpa tanah, media tanam lain pun juga bisa. Misalkan menggunakan sekam gitu ya, menggunakan kokopit. Kokopit itu didapat dari sabut kelapa yang dicacah menjadi serbuk, kemudian itu dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya sehingga itu bisa menjadi media tanam. Yang penting dia bisa mampu menyerap air, menyimpan air, unsur hara tetap diberikan. Kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik itu kita harus mempermainkan kandungan air dengan nutrisi
nutrisi yang ada. Nah, jadi kalau nutrisinya tidak ada, itu bisa menjadi backfire untuk tanaman kita. Tapi kalau misalkan kita ada menggunakan media tanah, nah maka di situ juga kita masih bisa menunda pada saat tanahnya itu kekurangan unsur hara. Maka kita perlu memberikan pupuk buat tanaman. Kemudian pembasmi hama yang bagus kira-kira apa ya, Kak? Organik ada? Oh, tentu saja ada. Jadi misalkan begini, hamanya juga perlu diidentifikasi. Jadi kalau misalkan itu hamanya adalah serangga, kemudian juga hamanya jamur, nah tentu bahan-bahan pembasmi hamanya itu berbeda. Jadi kalau misalkan Sobat WEI sedang menanam tanaman sawi, kemudian di situ ada bercak-bercak putih gitu, itu biasa penyakitnya disebabkan oleh serangan hama jamur. Kalau Sobat WEI pernah mengalami gangguan kulit yang disebabkan oleh jamur seperti panu gitu ya, kadas. Orang tua kita zaman dulu memberikan yang namanya kunyit dengan lengkuas. Nah, jadi Sobat WEI bisa membuat pestisida alami, nabati ataupun organik itu menggunakan lengkuas dan kunyit dengan cara dicacah, direndam semalaman, kemudian nanti biasanya 1 kilogram lengkuas itu dicampur atau direndam dengan 20 liter air. Nanti implementasinya setelah direndam selama semalaman, itu bisa diimplementasikan ke tanaman yang terserang hama jamur. Tapi kalau untuk insektisida atau hamanya dari serangganya pun juga kita perlu identifikasi jenisnya apa. Kalau misalkan kita memperhatikan serangan hama ulat gitu ya, itu sebetulnya kan pada saat yang sama ada kupu-kupu yang hinggap, kemudian kita juga mengetahui proses metamorfosis dari kupu-kupu gitu ya, artinya mulai dari telur, larva, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Nah, jadi kalau kupu-kupu datang ke kebun kita, itu Sobat WEI perlu bersiap. Di situ nanti cepat atau lambat akan ada serangan ulat. Nah, jadi pada saat kita mendapatkan serangan hama ulat, itu kita bisa coba memperhatikan dalam pertanian organik itu, ulat itu menyerang daun apa saja. Tapi pernah nggak Sobat WEI melihat daun yang tidak dimakan oleh ulat? Misalkan ada tembakau begitu ya, ada juga daun-daunan yang tidak diserang oleh ulat, daun sirsa misalkan, kunyit, nah itu tidak disukai oleh ulat. Nah, itu gambaran pembasmi hama secara organik. Ini apakah lahan kecil bisa untuk pertanian dan minimum lahannya ukuran berapa? Lahan kecil tentu saja bisa. Jadi kalau misalkan Sobat WEI menanam menggunakan polybag, itu bisa ditanam seperti itu. Jadi di lahan kecil, di wilayah urban begitu ya, bukan di pedesaan yang lahannya cukup luas gitu. Tetapi misalkan kita ingin menanam tanaman seperti bayam, sawi begitu. Nah, itu juga bisa di lahan pekarangan sempit. Tetapi secara prinsip perlu memperhatikan unsur-unsur yang diperlukan tanaman. Pertama, sinar matahari, kemudian juga air, media tanamnya, dan nutrisi yang ada di situ. Nah, kemudian kalau jumlah lahannya berapa minimum? Nah, kalau kita bicara kebun untuk ketahanan pangan keluarga dengan siklus konsumsi sayuran per minggu sekian ikat, kemudian ada bawang, ada cabai, ada tomat. Nah, jadi untuk satu keluarga cukup 2 pohon tanaman cabai gitu, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, tapi kalau mau diintegrasikan dengan ayam betelur sebagai pemenuhan protein keluarga, kemudian juga nanti pakan ayamnya bisa didapat dari limbah dapur gitu. Nah, itu secara pengalaman dan penelitian yang sudah dilakukan minimal perlu lahan 500 meter persegi ya. Jadi ada 500 meter persegi itu diperlukan minimum untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Kita juga memerlukan di lahan itu menanam kacang panjang. Kemudian juga menanam sayur-sayuran daun-daunan hijau begitu. Kalau yang kegiatan padi tapi hujan terus, bisa kemungkinan gagal panen nggak sih? Ini juga tergantung situasi. Kalau kita melihat tanaman padi di ladang, tentu tidak direndam dengan air ya. Nah, sehingga mereka padinya tinggal di tanahnya ditusuk-tusuk, kemudian disebarkan benihnya, itu justru menunggu air hujan. Maka jumlah panennya pun juga mungkin dalam 1 tahun hanya sekali. Nah, itu juga tergantung ya. Jadi kebutuhan airnya juga disesuaikan. Curah hujannya juga dilihat.
Nah, kalau misalkan itu hujan terus-menerus, itu bisa dikurangi volume air yang ada di bawah permukaan tanahnya. Jadi tidak direndam seperti di sawah. Bagaimana menghadapi tantangan krisis petani muda? Waduh, agak ini juga ya. Ya, jadi sekarang itu kalau kita perhatikan, sekarang ini petani kita sudah di atas umurnya rata-rata 50-60 tahun. Nah, jadi dalam waktu singkat ini petani kita akan pensiun, tapi tidak terjadi regenerasi karena kaula mudanya fokus di digitalisasi, bekerja di kota gitu ya. Bahkan yang di desa pun bermigrasi ke kota. Ada alasan dan latar belakang gitu ya. Hasil pertanian yang dihasilkan ini dengan kerja keras, kerja effort yang lebih banyak, itu hasilnya tidak sebanding gitu ya, sehingga kaula muda bermigrasi ke kota, memiliki minat yang lain, ingin lebih ke teknologi digital begitu ya. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini? Tentu ini perlu dilakukan edukasi seputar pertanian yang membuat lebih menarik gitu ya, dengan inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Sebagai contoh, misalkan kaula muda belum terbiasa untuk membajak sawah gitu ya, bisa menggunakan traktor gitu ya. Kemudian juga kaula muda dalam memonitor pertumbuhan tanaman langsung di kebun itu tidak terlalu berminat gitu ya. Tapi kalau misalkan di kebun itu sudah diberikan teknologi alat penyiram otomatis, kemudian juga ada alat monitoring pertumbuhan, monitor kandungan hara yang diperlukan gitu ya, sehingga bisa diakses dari handphone. Ada aplikasi untuk memantau pertumbuhan tanaman. Nah, jadi dengan seperti itu kita juga bisa memberikan edukasi, pelatihan kepada calon-calon petani yang sekarang ini relatif masih muda. Karena tanpa ada petani, di masa depan pangan kita tidak bisa terpenuhi. Lalu ada pertanyaan lagi, Regen Agri itu penjelasannya bagaimana ya Pak? Jadi Sobat WI, kalau mau tahu lebih lanjut mengenai regenerative agriculture, bisa diklik video di atas ya. Demikian pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi next kita bahas apa lagi? Silahkan komen di bawah.